Selamat malam sahabat-sahabat Enfol Show dimanapun berada. Kali ini saya akan bercerita tentang konstitusi sebagai guidance, pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini penting untuk dibahas sebab ketika kemudian kita melihat fenomena-fenomena hari ini, tentu saja kita berkesimpulan bahwa banyak sekali kemudian penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang rasanya jauh daripada apa yang telah digariskan oleh konstitusi. Konstitusi yang telah diletakkan oleh para founding fathers kita tentunya. Konstitusi disebutkan sebagai modus vivendi atau merupakan perjanjian luhur daripada para pendiri bangsa. Maka kalau kemudian konstitusi sebagai guidance, pedoman, sebagai perjanjian luhur para founding fathers untuk kemudian diteruskan, dilanjutkan oleh setiap kekuasaan, setiap anak bangsa sebagai bagian daripada penyambung estafet keberlanjutan bangsa dan negara tercinta, tentu kemudian kita harapkan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara kita kemudian haruslah menjadikan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kiblat. Kalau diibaratkan kiblat itu adalah dalam sholat misalnya, kalau orang yang kemudian sholat, mengerjakan sholat, tetapi kemudian tidak menghadap pada kiblat yang ditentukan oleh agama, maka kemudian sholatnya menjadi batal. Itulah kemudian ketika di metafor seperti itu kemudian ketika disamakan dengan kondisi bernegara, maka kemudian kitab atau konstitusi itu adalah kiblat kemudian kita menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua latar belakang kemudian harus latar belakang peristiwa, mau itu hukum, mau itu politik, mau itu ekonomi, dan semua hal kemudian itu senantiasa mengacu kepada Konstitusi UUD 45. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diistilahkan dengan konstitusi telah meletakkan dasar tentang hak asasi manusia, meletakkan dasar tentang nilai-nilai keadilan, mengatakan tentang adanya cita-cita dalam preambul pembukaan UUD 45, cita-cita untuk kemudian bagaimana bangsa dan negara kita ini. Ada beberapa cita-cita impian besar yang telah diletakkan di sana. Tidak boleh kemudian keluar daripada semua yang telah digariskan, ya kan? Nah, maka dari itu satu persatu mari kita kemudian coba bahas. Secara berpolitik, kita tentu tidak bisa melepaskan kehidupan dalam skop yang paling kecil, ya kan? Dalam skop yang paling kecil itu politik kemudian diatur. Lantas kemudian tidak bisa hal-hal ada kemudian sebuah pandangan yang mengatakan bahwa politik itu hanya bersifat segmentasi hanya pada wilayah-wilayah tertentu. Sementara dalam kehidupan kita, politik itu kemudian menjadi bagian untuk kemudian mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan semata-mata dalam pandangan Aristoteles adalah untuk semua kepentingan masyarakat, rakyat secara totalitas. Dan potret politik itu kemudian dalam konstitusi telah digariskan adalah untuk kemudian meningkatkan dalam berpolitik jangan lupa ada karakter yang harus diutamakan yaitu persatuan. Tapi lagi-lagi kita lihat hari ini kalau kita lihat tentang fenomena politik kita, sepertinya sangat sedikit yang kemudian mengajarkan tentang nilai-nilai persatuan. Yang ada hanya kamuflase. Apa maksud kamuflase? Di depan mereka kemudian mengatur tentang persatuan dan kesatuan. Tapi di belakang mereka mengatur strategi untuk memecah belah. Menciptakan pembelahan di tengah-tengah masyarakat. Tentu itu sangat kita tidak harapkan. Tapi itu satu contoh kemudian yang bisa kita maknai bahwasanya kemudian
perpolitikan kita kemudian tidak sesuai dengan konstitusi, padahal konstitusi itu adalah sebuah kiblat. Jika dalam sholat kemudian orang yang mengerjakan sholat tapi tidak menghadap kiblat, maka sholatnya menjadi batal. Begitu pula sama dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika kemudian tidak sesuai dengan kiblatnya atau tidak sesuai dengan guidance yang bernama konstitusi, maka tentu sebagai bentuk konsekuensi logis, maka harusnya segala peristiwa-peristiwa itu kemudian menjadi tertolak. Dan yang terakhir, yang ingin saya sampaikan, dalam konstitusi kita sudah menggariskan tentang persoalan ekonomi. Apa itu persoalan ekonomi? Misalnya kita mengacu dalam konteks pengelolaan sumber daya alam kita, dalam konstitusi UUD 45 pasal 33 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola, dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam frasa tersebut adalah dikuasai oleh negara. Arti dikuasai oleh negara tentu menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya negara, aset-aset negara, tidak boleh kemudian ada yang namanya privatisasi. Apalagi sampai sebuah privatisasi yang bersifat kooptasi, bersifat menghegemoni kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa tercinta ini. Tentu itu kemudian sangatlah menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh konstitusi. Dengan melihat kenyataan ini, hari ini, banyak aset-aset nasional kita yang kemudian dikuasai oleh kemudian privatisasi di mana-mana. Nah, tentu kalau kita melihat persoalan tersebut, maka tentu tidak ada proses ekonomi kita yang kemudian masih bersifat liberalistik, kapitalistik, sehingga kemudian di sana terdapat adanya kooptasi hingga hegemoni sumber daya alam yang kita miliki. Padahal sesuai dengan pasal 33 tadi, bahwa aset Indonesia, sumber daya alam Indonesia harus dikuasai oleh Indonesia sendiri, dikuasai oleh negara, dan sebesar-besarnya dikelola dengan goals oriented. Tujuan orientasinya adalah kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kita ekonomi kerakyatan, betul. Tetapi kerakyatan yang dimaksud pula adalah harus dikuasai negara yang harus memiliki kekuatan hegemoni terhadap apa yang dimiliki oleh Indonesia. Bukan kemudian sebaliknya diprivatisasi. Ini menjadi PR bagi kita semua. Bahwa kedepannya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara semestinya kemudian haruslah sesuai daripada apa yang sudah diamanatkan, digariskan oleh konstitusi. Konstitusi menjadi rule of game, peraturan, prinsipal, fundamental principle, prinsip fundamental yang harus dipahami dan harus kemudian mampu diterjemahkan dalam setiap sikap politik, kebijakan politik yang berdampak pada seluruh hajat hidup masyarakat Indonesia.